Norma logika mempersembahkan. Apa yang diungkapkan oleh bakat Anda tentang diri Anda dapat ditemukan dalam 9 jenis kecerdasan ini. Pernahkah Anda merasa tidak secerdas yang seharusnya karena tidak dapat menyelesaikan soal matematika atau menghasilkan karya tulis yang sempurna? Ternyata kecerdasan akademis hanyalah salah satu komponen kecerdasan, masih banyak aspek lainnya. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa ada 9 jenis kecerdasan yang berbeda. Soft skills awalnya dicetuskan oleh seorang psikolog perkembangan bernama Howard Gardner pada tahun 1983, setelah ia menyadari bahwa jenis kecerdasan merupakan deskriptor yang lebih tepat untuk soft skills. Tidak diragukan lagi bahwa ini menunjukkan bahwa Anda memang cerdas dalam beberapa hal. Ada berbagai bidang yang menjadi keunggulan masing-masing dari kita. Pada akhirnya, bakat adalah kecerdasan yang dipadukan dengan tekad. Anda akan mampu memaksimalkan kecerdasan Anda jika Anda membiarkan diri Anda berkonsentrasi pada kemampuan yang Anda miliki. Sekarang setelah kita membahasnya, mari kita lihat hal-hal mencerahkan yang dapat diceritakan oleh bakat Anda tentang kecerdasan Anda. Nomor 1. Kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki hubungan yang kuat dengan alam, seperti yang tersirat dari nama jenis kecerdasan ini. Anda adalah orang yang memiliki ketertarikan alami dengan alam terbuka, baik melalui identifikasi tanaman, pemeriksaan konfigurasi batu, hubungan dengan hewan, atau partisipasi dalam perjalanan berkemah. Mungkin saja Anda memiliki tingkat kecerdasan alami yang lebih tinggi daripada orang-orang seusia Anda. Anda juga lebih peka terhadap perubahan kecil yang terjadi di alam dan lingkungan di sekitar. Bentuk kecerdasan khusus ini sangat berguna dalam bidang pertanian, kuliner, botani, biologi, dan profesi dokter hewan. Nomor 2. Kecerdasan musikal. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk langsung mengidentifikasi nada, timbre, ritme, dan nada dalam pertunjukan musik? Anda memiliki pemahaman yang baik tentang musik jika demikian. Karena cara Anda mengolah suara, orang-orang di sekitar Anda tidak dapat memahaminya sesederhana Anda. Ini akan menempatkan Anda dalam kategori yang sama dengan orang-orang yang kemudian memiliki karir yang sukses sebagai musisi, komposer, konduktor, dan pemain secara keseluruhan. Jika Anda mendapati diri Anda mengetuk, bernyanyi, atau terlibat dalam tindakan lain yang menunjukkan kecenderungan ritmis dan melodis, seni musik adalah jalan yang paling alami bagi Anda. Nomor 3. Kecerdasan logika matematika. Sekelompok orang tidak menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Mereka merasa bingung dan jengkel untuk menghadapinya. Di sisi lain, ada orang lain yang mengungkap keindahan yang terletak di balik matematika dan angka yang rumit. Bila Anda lebih condong ke yang kedua, kemungkinan besar Anda adalah orang yang ahli dalam angka atau penalaran. Berdasarkan hal ini, kemungkinan besar Anda senang menemukan solusi untuk masalah dengan cara yang logis dan mendeteksi hubungan dan pola yang dapat membantu Anda dalam melakukan operasi matematika. Hobi yang mengharuskan Anda untuk berpikir dan bernalar menarik bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan semacam ini karena hobi tersebut berupa teka-teki logika yang menggugah pikiran, permainan strategi, dan hobi lain yang mendorong Anda untuk berpikir. Dan orang-orang ini seringkali menjadi ilmuwan forensik, matematikawan, dan detektif. Nomor 4. Kecerdasan eksistensial. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungkan makna hidup? Ketika Anda memikirkan hal-hal seperti makna hidup dan mati, pernahkah Anda memikirkan ide-ide seperti ini? Anda harus mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam perenungan mendalam jika Anda merasa tidak keberatan dengan kenyataan bahwa Anda tidak memiliki solusi tertentu. Anda memiliki kecerdasan eksistensial yang tidak akan pernah dapat dicapai oleh banyak orang. Mungkin saja segala sesuatu dalam hidup akan berubah menjadi pertanyaan yang menarik bagi Anda, yang mengharuskan Anda untuk berpikir melampaui batas hidup dan mati. Anda memiliki kemampuan untuk berpikir jauh lebih spiritual, moral, dan filosofis daripada orang kebanyakan karena Anda adalah orang yang cerdas dalam menjalani hidup. Lebih jauh lagi, Anda mungkin menemukan bahwa subjek sains, fisika, kosmologi, atau spiritualitas adalah bidang yang seharusnya Anda geluti. Nomor 5. Kecerdasan interpersonal. Apakah lebih tepat jika dikatakan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki banyak teman atau Anda adalah orang yang dapat menghibur orang lain? Kecerdasan interpersonal Anda telah dianugerahkan kepada Anda, jika memang demikian. Memiliki kemampuan yang tampaknya mudah untuk bergaul dengan orang lain adalah salah satu karakteristiknya yang menentukan. Kemungkinan besar Anda memiliki sikap yang menarik yang membuat Anda menyenangkan untuk diajak bergaul dan mudah dipahami, terlepas dari siapapun yang Anda ajak bicara. Hal ini tidak hanya mencakup komunikasi verbal, tetapi juga mencakup gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kemampuan Anda untuk memahami reaksi dan gagasan dari sudut pandang orang lain.
Memiliki bakat ini membuat Anda secara alami siap untuk karir yang membutuhkan pertemuan interpersonal yang sering, seperti bekerja sebagai guru, pekerja sosial, politisi, atau bahkan aktris. Contoh peran tersebut termasuk bekerja di bidang pendidikan, pekerjaan sosial, dan politik. Nomor 6. Kecerdasan kinestetik jasmani. Bahkan jika beberapa orang mampu mencapai tingkat penguasaan fisik sedemikian rupa sehingga mereka dapat menjadi balerina, ada orang lain yang tidak mampu menari untuk menyelamatkan hidup mereka. Anda mampu menggerakkan tubuh Anda dalam gerakan yang lus dan anggun jika Anda memiliki kecerdasan kinestetik jasmani. Kemampuan ini menjadikan Anda kandidat yang cocok untuk berbagai macam pekerjaan dan keterampilan yang memerlukan gerakan fisik. Hubungan antara pikiran dan tubuh Anda dapat terjadi secara alami, bahkan tanpa pikiran sadar. Selain memiliki kepekaan waktu yang hampir sempurna, Anda juga cukup terampil dalam memanipulasi berbagai jenis objek. Orang-orang yang pandai dalam hal tubuh mereka secara alami tertarik pada karir yang menuntut sinkronisasi pikiran tubuh yang luar biasa, seperti menari, atletik, kerajinan, bedah, dan bidang serupa lainnya. Nomor 7. Kecerdasan linguistik. Anda adalah orang yang cerdas dalam hal linguistik, dan bakat Anda terletak pada kemampuan untuk membangun kata-kata dan memanipulasi bahasa untuk membuat diri sendiri dipahami dengan paling efektif. Selain itu, Anda memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan gagasan dan makna yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh individu pada umumnya. Tidak diragukan lagi, bentuk kecerdasan ini penting karena komunikasi merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan. Selain itu, mereka yang pandai berbicara seringkali pandai membaca, menulis, bercerita, dan mengingat kata-kata selain tanggal. Anda memiliki potensi untuk menjadi jurnalis, pembicara publik, penulis, atau karir lain yang mengharuskan Anda berkomunikasi secara lisan dan tertulis jika Anda memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi ini. Nomor 8. Kecerdasan intrapersonal. Meskipun memiliki tingkat kecerdasan interpersonal yang tinggi berarti Anda mampu memahami orang lain, memiliki tingkat kecerdasan intrapersonal yang tinggi berarti Anda mampu memahami diri sendiri dengan cara yang jelas dan ringkas melalui gagasan, perasaan, dan keinginan Anda sendiri. Apapun yang terjadi, ada orang-orang tertentu yang tidak mampu memahami diri mereka sendiri. Di sisi lain, memiliki kecerdasan semacam ini memungkinkan Anda untuk menerapkan hal-hal yang telah Anda temukan tentang diri Anda untuk mengarahkan hidup Anda. Karena itu, Anda tidak hanya akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat manusia secara umum, tetapi Anda juga akan dapat membantu mereka yang tidak yakin tentang cara mengatur kehidupan mereka sendiri. Mayoritas orang yang percaya diri akan terus memiliki karir yang sukses di bidang-bidang seperti psikologi, terapi, penulisan, dan hukum. Nomor 9. Kecerdasan visual spasial. Seseorang yang memiliki kecerdasan visual spasial mampu melihat lingkungan di sekitarnya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. Selain itu, Anda memiliki kepekaan arah yang kuat dan sangat menyadari lingkungan di sekitar Anda. Sebagai orang yang pandai melihat gambar, Anda memiliki kapasitas untuk melihat berbagai hal melalui lensa 3 dimensi dan membayangkan berbagai macam proyek dan aplikasi yang pada akhirnya dapat bernilai. Anda memiliki kemampuan untuk menunjukkan bakat Anda dalam berbagai pekerjaan yang membutuhkan penalaran spasial, seperti arsitektur, melukis, memahat, pengerjaan logam, dan bidang lainnya. Kreativitas dan kecerdasan berjalan beriringan. Dibandingkan dengan definisi kecerdasan yang kaku dan cerdas yang biasa diterima masyarakat, kini Anda dapat memahami betapa luasnya definisi kecerdasan. Ini karena kini Anda mengetahui 9 jenis kecerdasan yang berbeda. Anda mungkin bisa bernapas lega saat menyadari bahwa, meskipun Anda mungkin bukan yang terbaik dalam menghitung rumus matematika, Anda tetap sangat brilian dan diberkahi dengan cara khusus Anda sendiri. Berikan kami wawasan tentang kecerdasan Anda dengan mendeskripsikan bakat yang Anda miliki. Mengenai 9 kategori kecerdasan ini, yang mana yang Anda miliki? Bagaimana pengaruhnya terhadap jalan hidup Anda? Kami menghargai Anda yang telah menonton.